wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Raditya Maulana dari kelas 11 MIA 5 Multimedia MAN 2 Pekanbaru. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan membahas informasi mengenai Daulah Utsmani. Poin-poin yang akan saya jabarkan, yang pertama adalah sejarah berdirinya Daulah Utsmani. Yang kedua adalah sejarah perkembangan Daulah Utsmani. Yang ketiga, latar belakang dan penyebab kemunduran Daulah Utsmani. Dan yang terakhir adalah keteladanan yang bisa diambil dari Daulah Utsmani. Daulah Utsmani berawal dari sebuah suku Turki yang bernama suku Kayi yang bermigrasi ke Asia Kecil. Di bawah pimpinan Ertugrul, ayah dari Utsman, pendiri Daulah Utsmani. Ertugrul adalah bawahan dari Kesultanan Seljuk Rum. Pada masa Utsman yang mewarisi kepemimpinan ayahnya, suku Kayi di bawah pemerintahan Seljuk Rum di bawah Sultan Alauddin II. Setelah Sultan Alauddin II wafat, Utsman mengambil kesempatan ini untuk memerdekakan daerahnya. Dan ternyata penguasa-penguasa Seljuk Rum yang lainnya mendukung dan membaiat Utsman, sehingga terbentuklah Daulah Utsmani pada tahun sekitar 1300 Masehi. Daulah Utsmani memiliki bidang-bidang yang menonjol, yang berkembang pesat. Di antaranya adalah bidang hukum. Pada bidang hukum, Daulah Utsmani tetap teguh pada syariat Islam, sehingga syariat Islam dipakai pada Daulah Utsmani untuk pemerintahan dan kehidupan sehari-hari. Salah satu perkembangan bidang hukum Daulah Utsmani yaitu pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Beliau mengumpulkan ulama-ulama dan ahli hukum untuk membuat sebuah kitab hukum besar, yaitu Al-Muntaqa Al-Akbar. Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga merintis dan menata hukum-hukum yang ada di Daulah Utsmani. Lalu bidang kedua ada bidang militer. Suku Turki Kayi adalah suku yang dimana penduduknya adalah seorang penjuang dan terbiasa berkuda, memanah, serta bertarung sejak kecil. Oleh karenanya militer Utsmani cukup diperhitungkan oleh lawan. Salah satu kemajuan di bidang militer Utsmani yaitu adanya unit elit Janissary, yaitu unit yang khusus mendidik anak-anak dari kecil yang ditempatkan di asrama-asrama militer, di antaranya di Adrianopel dan Istanbul, di mana dididik hingga dewasa untuk menjadi pasukan elit. Lalu setelahnya di masa Sultan Mahmud, militer Utsmani dimodernkan sehingga dapat bersaing dengan orang-orang dan negara-negara Eropa, di mana persenjataan Daulah Utsmani dimajukan. Tokoh-tokoh serta keteladanan yang dapat dipelajari dari Daulah Utsmani. Yang pertama, tokoh-tokoh penting Daulah Utsmani. Yang pertama ada Sultan pertama dan sekaligus pendiri Daulah Utsmani, yaitu Utsman. Utsman adalah sultan yang kuat yang berhasil memerdekakan daerahnya setelah wafatnya Sultan Alauddin II dari Kesultanan Seljuk Rum. Dan penguasa-penguasa Seljuk lainnya ikut membaiat kekuasaan Sultan Utsman sehingga dapat mendirikan Daulah Utsmani. Yang kedua ada Sultan Mehmed II atau dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah seorang penakluk
muda yang berhasil menaklukkan Konstantinopel dan menggenapi risalah Nabi pada usianya yang hanya 21 tahun. Sultan muda ini juga ditakuti di Eropa karena kecerdasannya, kelihayannya, dan taat beragama. Yang ketiga ada Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Sultan Utsmani sudah memperoleh gelar Amirul Mukminin atau Khalifah Islam sejak masa kekuasaan Sultan Selim, setelah menaklukkan dinasti Mamluk dan sisa-sisa dari dinasti Abbasiyah di Kairo. Pada masanya Sultan Sulaiman Al-Qanuni banyak melakukan pembaruan hukum-hukum dan perluasan wilayah. Banyak pertempuran yang telah dilaluinya pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Salah satunya perebutan wilayah Siprus hingga pengepungan Vienna. Yang keempat ada Sultan Abdul Hamid II, yaitu Sultan Umayyah yang kuat terakhir dengan kekuasaan absolut. Pada masa Sultan Abdul Hamid II berhasil mempertahankan Daulah Utsmani dari kemunduran dan kehancuran dengan memodernkan dan memajukan di berbagai bidang. Misalnya, menyatukan kaum muslimin dari utara Afrika hingga ke Aceh di Indonesia. Pada masanya juga dilakukan pemberontakan kaum muslimin pada penjajahan barat. Keteladanan yang bisa diambil dari Kesultanan Utsmani ini yaitu yang pertama taat beragama, taat pada syariat Islam dan teguh tanpa meragukannya sedikit pun sehingga berhasil mendapatkan kejayaan. Yang kedua, tidak meninggalkan budaya yang tangguh, budaya yang baik dari suku Turki, yaitu misalnya dermawan dan tangguh apapun pekerjaannya walaupun direndahkan oleh bangsa barat sebagai bangsa yang barbar. Namun bangsa Utsmani tetap teguh pada budayanya sehingga menjadikan mereka bangsa yang kuat. Faktor kemunduran dan penyebab runtuhnya Daulah Utsmani. Faktor internal yang mempengaruhi kemunduran dan runtuhnya Daulah Utsmani di antara lain adalah yang pertama, munculnya gerakan Turki Muda, gerakan nasionalis yang menghilangkan budaya-budaya Utsmani dan budaya-budaya Islam dan menggantinya dengan nilai-nilai budaya Barat. Yang kedua, adanya penghapusan kesultanan dan kekhilafahan oleh Mustafa Kemal. Faktor-faktor eksternalnya di antara lain serangan dari pihak-pihak Barat, misalnya Inggris dan Rusia. Yang kedua, pemberontakan di wilayah Utsmani yang dihasut oleh pihak Barat, misalnya pemberontakan Arab yang dihasut oleh Inggris dan pemberontakan Balkan yang didukung oleh Rusia. Lalu yang ketiga adalah terseretnya Daulah Utsmani pada Perang Dunia Pertama yang menyebabkan kekalahan pada Daulah Utsmani, sehingga wilayah Daulah Utsmani dibagi-bagi oleh pihak-pihak Barat. Sekian presentasi saya mengenai informasi Daulah Utsmani. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.